Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi jamil anbiya wal mursalin wa sahabi tabi'in wa tabi'it tabi'in ala ihsan ila yaumiddin. شأن ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم. Monggo bah teng lebet. Monggo. Kersane mboten asrep. Abana ummahatina jaddadina ashabina dhurriyyatina surana baydina. Cima syekh tarqatina sabati miladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-akhir. Syekh lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ya nas'aluna nas'aluna min siratal ladzina an'amta 'alaihim. حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walallahu ta'ala fil Qur'anil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabiru bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna kal jasadil wahid atau kama jaa fil hadits. Hadirin kang kula muliakan, alhamdulillah kita dikumpulkan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu yang mana Nabi bersabda, ya Abadar la andagdua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Wahai Abadar, engkau mempelajari satu ayat daripada kitab Allah, ini dari Al-Quran, ini lebih baik darimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Jenengan lek pagi ini kayak sholat 100 rakaat kayak modeli genok sing kuat ya. 100 rakaat. Wong traweh 20 ae ngenyang sing beyanter ya. Wala antagdua fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa rak'ah. Dan wahai Abu Dar, engkau mempelajari satu bab daripada ilmu, baik sudah diamalkan maupun belum mengamalkannya, satu bab wudu atau bab sholat atau bab zakat atau bab puasa atau bab kesabaran atau bab mahabbah antara
Muslim dengan yang lain, satu bab daripada ilmu. Khairun laka min antusalliya al-faraqah, itu Abu Dar lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Tambah ora kuat sampean ya. 1000 rakaat. Nah, maka pagi ini kita dikumpulkan untuk ngaji ini, dan betul-betul alhamdulillah semoga diistiqomahkan oleh Allah. Karena kita ini umur gak panjang Pak, ya. 60-70 tahun kata Nabi. Yang ngaji mati, yang gak ngaji ya mati. Sing sergap ibadah mati, gak ibadah ya mati. Sing pegawaiane salat jamaah ya bakal na akhirat, sing gak tau sembayang ya na akhirat. Bahkan sing Islam ya mati, sing kafir pun juga mati. Tapi nanti nilainya beda di akhirat, beda. Tentunya semakin orang itu banyak amal, tentunya nanti ya nilainya di sisi Allah Ta'ala akan semakin banyak. Sehingga dalam Al-Quran sebutkan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apik ya bakal dibiji, elek ya bakal dibiji. Mugi-mugi mangke nilai kita bi Allah Ta'ala dibaringi nilai ingkang sae sedanten, sehingga kita niki layak mlebet swargane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kula badhe maos namung satu hadis mawon ya. Tapi niki badhe kula critakaken mengenai rawi-rawi atau sahabat yang telah membawa hadis ini sampai pada santri-santrinya, sampai pada kita. Gini gua hadis nomor 13 saking kitab Arba'in Nawawi, yaitu bab mengenai alamati kamalil iman, mengenai tanda-tanda kesempurnaan iman. Jadi apa-apa itu ada tandanya Pak. Orang tuh kalau sehat tandanya mangan enak ya. Soto enak, rawon enak, teh enak, kopi enak. Oh waras gitu, warasnya. Tapi kopi pahit, oh rotok normal. Teh kok pahit pisan, oh zaman perlu nak dokter nih ya. Rawon soto kok pahit, wah ini perlu nak dokter gitu. Kayak sembarang kalir kok pahit rasanya, perlu nak dokter. Nah maknanya kesehatan seseorang ini ada tandanya begitu. Salah satu tandanya ya mangan enak, semangat. Begitu juga keimanan kita, ini ada tanda-tanda iman itu sehat Pak. Yang mana nanti kesempurnaan iman ini berpengaruh kepada kesempurnaan nikmat kita di surganya Allah Ta'ala. Kesempurnaan kendaraan akan bermanfaat kepada kita ketika kita itu mengendara Pak. Nak sunah nampel mobilnya kok penak, ya penak ya. Tapi kok mobilnya ini setengah moprot Pak ya. Jok Pandaan macet surung maneh ya. Kunjok Sidoarjo macet surung maneh. Nyapa ya mobilnya gak sehat. Mobilnya gak sempurna. Tinggal jirine gak njok. Kenapa PD gak sempurna sing bocor akhirnya gak nutut waktunya. Maka iman ini perlu sempurna, karena sempurnanya iman ini berhubungan dengan kenikmatan kita, kebahagiaan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
Sayyidina Anas ini merupakan pelayan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau putra daripada Malik. Punya ibu namanya Ummu Sulaim. Bapaknya siapa? Malik, ibunya Ummu Sulaim. Kemudian Pak Malik ini sedo tilar donya. Berarti Anas kantun kalih ibu mawon inggih menika bernami Ummu Sulaim. Berarti status Ummu Sulaim sak menika dados napa? Janda. Nah. Tapi Ummu Sulaim niku terkenal dengan kecantikannya, Pak. Rondo ayu pisan kan. Nah. Maka ada sahabat, waktu itu belum jadi sahabat, dia masih belum masuk Islam, namanya Abu Tolhah. Niki termasuk tiang kaya raya teng mriko ya. Maka dia ini tahu ada janda, dia datang pada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, kalau engkau mau sampean tak nikahi, tak dae ewang urip. Nah, ewang urip. Nah, Ummu Sulaim menjawab, beliau sudah masuk Islam Ummu Sulaim ini. Oh, matur suwun nggih, Mas Abu Tolha. Tapi kula wonten syarate lek jenengan badhe nikah teng kula. Dawuhe Abu Tolha, karena beliau orang kaya raya, Pak. Loh, syaratnya sampean jauh opo ae, Dik? Pokoke sampean gelem mbek aku, monggo tak turuti sampean, Dik. Ngoten. Gak ngenyang, Pak, ya, gak ngenyang. Ternyata Ummu Sulaim tidak meminta keuangan harta daripada Abu Tolha, tidak. Tapi Ummu Sulaim ini mengatakan, sampeyan cukup mlebu Islam, itulah sebagai mahar sampeyan gawe aku. Sing wedok sing apik ngoten lho ya. Lek dilamar gak didelok pajerone ya. Gak didelok alpate. Tapi apa Dik Mas kawine? Sampeyan selama mbek aku gelem salat berjamaah istiqomah 5 waktu, Mas kawine iku gelem napa mboten? Wah, jos lek ngoten ya. Mas kawine maca Yasin ping 1000. Wah, ngoten. Kemeng ya. Tapi sahabat ini jadi bukan pandangan kepada harta, tapi pandangannya bagaimana Abu Tolhah itu masuk Islam. Maka Abu Tolhah mengiyakan, ya wes siap. Maka keduanya datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam, kemudian menikah dengan Ummu Sulaim. Abu Tolhah ini. Maka Abu Tolhah ini Islamnya, imannya sangat kuat sekali, Pak. Sehingga sekali beliau ini mendengar satu ayat, beliau gak tenang kecuali mesti mengamalkannya. Kita ini kan apa namanya Ramadan ini sering baca Quran kan gitu. Sing sering ya, sing sering. Sing gak sering ya kadang. Enten teng mriki ana tenan. Wonge kuplukan, kabeh kuplukan. Maka beliau tidak lega kalau tidak mengamalkan Al-Quran. Pas waktu itu yang turun adalah di dalam juz 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kalian memberikan apa yang kalian cintai. Allah berfirman, kebaikan itu ketika kita memberikan apa yang telah kita cintai. Maka Abu Tolhah ini mencari apa ya sing paling tak senengi ya.
Beliau mencari-cari apa yang saya tak cintai. Ternyata ada satu tanah beliau yang beliau amat mencintai tanahnya. Kenapa kok dicintai? Karena ini tanah juga disenangi Kanjeng Nabi. Ini tanah letaknya di depan Masjid Nabawi. Ini tanah ada sumbernya, Pak. Kita tahu di sana di Madinah itu kan padang pasir dan begitu, bukan kayak di sini ini. Sehingga sumber itu nggak banyak, Pak. Ada tanah di depan Masjid Nabawi, maknanya dekat dengan Nabi, ada sumbernya lagi. Namanya tanah Bairuha. Bairuha. Ini yang beliau amat cintai. Maka beliau langsung datang Kanjeng Nabi, Pak. Monggo Pak kalau di sambil santai mawon. Engko ketoke ngene terus ngantuk sampean kan. Mending ngombe-ngombe ae santai mawon. Mas aku gak dikai wedang gak apa-apa, aku tenang ae kan. Aku tak ngoceh ya. Engko lek serak menang-menang dhewe aja kan. Saya undi wae. Maka beliau ini tahu ini tanahnya ini yang beliau cintai namanya Bairuha. Beliau datang pada Nabi, beliau sampaikan, ya Rasulullah, ini tanah yang paling saya cintai. Nah terus bagaimana? Saya infakkan, saya sedekahkan untuk engkau, terserah kemaslahatan, terserah monggo. Nah, yang penting ini untuk agama begitu. Maka Nabi mengatakan, "Oh, beruntung ya Abu Talha, beruntung kamu, beruntung kamu." Kenapa? Beliau mendapat satu ayat langsung mampu mengamalkan. Nek cara sampean dikek ngono pikir-pikir. Duwine Nmax mosok tak kekno. Duwine tanah mek iki tok mosok tak kekno. Tapi nek sahabat mboten pikir-pikir, Pak. Karena sahabat tahu, ini kalau saya amalkan ini nilainya di surga itu bukan hanya tanah biasa, tapi tanah kasturi di surga itu. Maka beliau pandangannya akhirat sehingga mudah untuk memberikan. Abu Talha punya istri namanya Ummu Sulaim, punya putra namanya Sayyidina Anas. Maka waktu itu Sayyidina Anas masih kecil, umur 10 tahun. Maka oleh ibunya Ummu Sulaim, ini Anas dibawa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anak silakan untuk menjadi pelayan engkau ya Rasulullah." Di daftar mondok, umur pinten 10 tahun. Daftar mondok. Makanya si mondok sing apik sekitar niku, Pak. 10 lebih didik, 10 didik mantun SMP, mantun SD niku ndang di pondokno. Karena Sayyidina Anas ini mondok teng Kanjeng Nabi niki umur sekian. Dan mondok itu mesti orang tuanya yang ngantar. Kalau enggak ada ya walinya siapa diantarkan datang pada gurunya. Sebagaimana ini Ummu Sulaim datang langsung pada Rasulullah. Beliau tidak mengatakan Ummu Sulaim ini sampean pinterkan ya, sama jadikan kiai ya, enggak begitu. Tapi Ummu Sulaim tahu orang kok ikut Nabi mesti dunia akhirat sukses dia. Walaupun hanya jadi pelayannya Nabi, mesti sukses ini. Maka beliau katakan bukan ini lo pinterkan, ini lo jadikan kiai, gak begitu. Tapi katakan ya Rasulullah, ini anak jadikan pelayan engkau. Ya Rasulullah. Dan ini awake cara bahasane teng kiai ngeten kula kinten saya. Yai niki yuga kula kersane teng mriki nglayani jenengan, kersane bantu jenengan ngaos, sak kersa jenengan niki monggo-monggo pun. Wah, ngoten, Pak. Iku kiai lega. Terus mangro gak melok ngatur meneh. Kadang anak kayak dikongkon roan, bapaknya wis telepon ndak pengurus. Pak Ustaz, anak iki tak pondokno ben ngaji. Tak delok kok usung-usung gledekan gitu. Ki piye to, Tat? Tak delok kok mau dikongkon-kongkonan. Iki apa sih? Padahal tidak ngajek. No nak kono iku ora tak ngongkon.
Kalau jadi buruh gak usah anak kuno tat. Wah, tidak tahu bahwasanya santri bernama Nabi didaftarkan untuk melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menerima Anas sebagai santri Nabi. Waktu itu beliau umur berapa? 10 tahun. Ada yang mengatakan aqallu min dzalika, lebih sedikit daripada 10, 9 atau berapa gitu, kurang dari 10 tahun. Maka beliau langsung melayani Nabi sejak umur 10 tahun itu terus sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Sayyidina Anas beliau mengatakan, aku telah melayani Rasulullah SAW. Beliau melayani ngambilkan air untuk Nabi berwudu, untuk Nabi mandi, menyiapkan pakaian beliau. Pokoknya apa yang diperlukan Nabi sebenarnya yang menyiapkan. Maka beliau mengatakan, aku ini telah melayani Nabi selama 10 tahun. Ketika aku melayani Nabi 10 tahun, sekalipun Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, wahai Anas, kenapa kau berbuat begitu itu? Nah, maknanya apa? Kata-kata protes terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Anas tidak pernah. Coro seumpamane saiki ya. Kayak teh anget, alhamdulillah. Teh adem, alhamdulillah. Kopi, alhamdulillah. Wedang putih, alhamdulillah. Orang kayak wedang putih, kok wedang putih sih? Ngaten. Lah, peka iki namanya, Pak. Santri cerdas ini. Lagi, lek ini jenengan agak sungkan mau minum. Moga-moga barokah, masya Allah. Moga Pak kalau diminum, sing mboten siap moga. Ngeten kula gak serik-serik ngeten Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka beliau mengatakan, saya ini selama 10 tahun melayani Nabi, Nabi tidak pernah protes mengatakan, wahai Anas, kenapa kau berbuat begini? Kalau Sayyidina Anas tidak melakukan apa-apa, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau tidak berbuat begitu itu? Mana nih selalu puas terhadap apa yang telah dibuat oleh Sayyidina Anas begitu itu. Ini ada dua unsur. Yang pertama maknanya alangkah baiknya pelayannya Sayyidina Anas sehingga Nabi tidak pernah sekalipun protes. Yang kedua alangkah baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilayani bertahun-tahun. Beliau sabar tidak pernah memprotes terhadap pelayannya begitu itu. Jadi yang melayani juga baik, yang dilayani orang super baik. Nah, pas gitu. Lah kita ini gak baik, sing layani kurang ikhlas. Kadang-kadang boleh ngamuk-amukan. Anak buah keliru disentak gitu. Kok iso? Wis tak kei sembarang kalir jek kurang opo awakmu. Untung kau melok aku daripada melok londo ya opo awakmu. Juring-uring. Melok Nabi. Nabi bagaimana? Tidak memarahi pelayannya. Ikut Nabi, ikut Sayyidina Anas kalau melayani orang lain dengan pelayanan yang sempurna sehingga tidak layak untuk diprotes. Nah, begitu itu. Dan kita ini kan macam-macam. Ada kita ini yang jadi buruh, ada yang kita ini jadi pelayan, ada kita juga yang jadi bos Pak, ada kita juga yang jadi punya pelayan. Maka kalau kita ini melayani orang, jadilah pelayan sebagaimana Sayyidina Anas dengan ikhlas dan ketulusan dengan yang terbaik karena Allah. Kalau kita jadi orang atasan, berbuat baiklah pada bawahan kita, jangan marahan, sing sabar kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun beliau mengatakan,
wa kana yusalli fa yutilul qiyam hatta taqtura qadamahu daman. Saya tahu Nabi ini sholat, saking lamanya Nabi sholat sampai delamaan Nabi itu bengkak. Siapa yang cerita? Sayyidina Anas. Beliau nonggok betul. Nabi waktu sholat malam beliau tahu. Kakinya Nabi bengkak karena sholat beliau tahu. Lek kira-kira awa-awaan kaya gak ono sing sampai bengkak nggih. Ngrasakno sampai bengkak itu. Imam kesuwen titik ngono wis kulhu. Kulhu elek nggih. Wis ngamuk wis ana. Wis langsung mir ganti ae imam iki. Ngoten. Kesuwen titik. Tapi Kanjeng Nabi. Tapi tentunya ini salat sunnah nih, ini salat sunnah. Tapi kalau salat fardu memang tidak boleh panjang-panjang, gitu. Nggak boleh. Terus sembahyang di jamek atau sembahyang mriki, gitu. Sama nak surati Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim. Gak dibengkolang wis api kan, gitu. Memang tidak boleh, apalagi masjid yang model-model banyak orang yang lalu lalang. Ini ada orang musafir datang ke situ, kepingin cepat berangkat lagi. Nah, kita nggak boleh panjang-panjang suratnya, hikmahnya begitu itu. Tapi kalau kita ini bersama santri, gak ada orang lain yang semuanya ikhlas, silahkan diperpanjang. 1 juz silahkan, 2 juz silahkan, 5 juz silahkan. Santri ini siap kabeh. Tapi kalau kita ini makmumnya ada yang tua, ada yang Nabi pernah sholat, kemudian ada anak kecil nangis, maka Nabi percepat sholatnya. Loh, berarti Nabi gak khusyuk. Super khusyuk Nabi itu. Pimpinan orang khusyuk Nabi. Tapi Nabi peka, tahu keadaan umat. Beliau rahmat, welas kepada umat. Sehingga kalau ketika ada salah satu umatnya, putranya nangis ketika dalam sholat, beliau cepatkan. Cara suwe tetep ya ora khusyuk. Kan ngoten. Jadi dicepatkan oleh Nabi. Hikmahnya Nabi begitu itu. Nabi sampai peka. Jadi sudah beberapa pelajaran ya. Tadi bagaimana kita sholat panjang. Kalau kita ini sholatnya di tempat yang ramai orang, kita kiranya makmumnya macam-macam, jangan panjang-panjang. Kemudian kita ini jadi atasan yang sabar. Kalau jadi bawahan, jadilah bawahan yang melayani dengan baik. 4 Pak pelajarannya di sana. Kemudian Ummu Sulaim ibunya ini memang juga orang baik, Pak. Suaminya tadi ya ahli sedekah, putranya ya putra yang melayani Nabi dengan baik. Tidak lupa ibunya juga ibu yang istimewa. Maka suatu ketika pernikahan antara Ummu Sulaim dengan sinten namanya Abu Thalhah ya, Abu Thalhah. Ini menghasilkan rizki dari Allah Ta'ala, putra. Kemudian ketika punya putra ini, maka namanya Abu Thalhah itu kerja, Pak. Pagi berangkat kerja, kemudian beliau pulang, kerja pulang. Waktu satu ketika beliau mau kerja, putra ini sakit, masih kecil, Pak, sakit. Maka Ummu Sulaim nunggu putranya di rumah yang lagi sakit, Abu Thalhah keluar untuk bekerja begitu. Kemudian ternyata putra yang ditinggalkan dalam keadaan sakit ini meninggal dunia. Abu Thalhah lagi tidak ada di rumah, hanya ada Ummu Sulaim saja. Maka karena Ummu Sulaim ini orang pintar, Pak, sahabat Nabi, ngaji, dia tahu caranya bagaimana memandikan mayit, tahu caranya mengkafani kan begitu. Maka beliau urus sendiri putranya ini, dimandikan, ya, dikafani, ya, wes tinggal nanti memakamkan saja. Maka beliau taruh putranya ini di tempatnya begitu. Beliau pintunya ditutup kamar, beliau kemudian mandi, beliau kemudian pakai perhiasan-perhiasannya, beliau macak dengan super baik, menunggu suaminya datang. Maka betul tidak lama kemudian suaminya datang. Ketika suaminya datang, beliau tidak kemudian langsung, aduh suamiku celaka kita, anak kita meninggal, gak begitu.
Tapi beliau memberi kabar gembira dulu. Selamat datang wahai suamiku. Alhamdulillah engkau telah datang. Yang namanya Abu Thalhah ketika berangkat putranya sakit, tanya, wahai Ummu Sulaim, bagaimana keadaan putra kita? Kata Ummu Sulaim, jawabnya bukan wis mati Pak, mboten ngaten. Tapi jawabannya apa? Alhamdulillah sudah lebih tenang daripada ketika engkau tinggalkan. Bener mboten? Tak bener. Lah mati kan mungkin tadi sakit beronta yuk nopo ngoten wong sakit kan. Ketika sudah meninggal dunia tentunya lebih tenang daripada ketika masih sakit. Maka Abu Thalhah seneng Pak. Oh, alhamdulillah seneng. Maka wis. Kemudian oleh Ummu Sulaim ditawarkan, Mas ini saya tadi masakan Pak, mangan dengan enaknya. Gak dikai kabar buruk dulu tidak. Kasih kabar gembira putranya sudah tenang, kasih makan enak. Tidak hanya itu. Kemudian beliau mengatakan, Mas kalau jenengan pingin sesuatu saya sudah siap, monggo. Menawarkan dirinya Pak. Lek tek sampean koyo gak ono sing model ini kan. Dalam keadaan sudah wangi Pak. Bukan kemudian bapak ini teko iki mambu pakpung Pak. Gak mambu remason kan. Gak begitu. Kalau kita ini kan sering kebalik. Lek kate fatayatan wangi begitu. Lek kate dibaan wangi begitu. Pakaiannya api-api, seragam putih begitu. Giliran kate bojone teko remason dibelonyono sawake. Pak Pungsa awak. Jenengan ngoten apa? Mboten nggih. Oh, kebaliki lek jenengan. Kebaliki. Lek jenengan lek metu-metu kan masuk anginan terus Pak Pungan ngoten. Lek ndok omah lak wangi sedanten apa kan ngoten. Paling mugi-mugi ngoten. Tapi Ummu Salam begitu itu, Pak. Menawarkan dirinya, "Woi Mas, kalau engkau putus satu silakan." Maka namanya seorang laki-laki yang baik dan soleh Pak, ditawarkan ya mau Pak. Oh iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma nasikum ya. Kudu ndonga. Dalam kitab Kifayatul Atqiya ya, Kifayatul Atqiya karanganipun Syekh Abu Bakar Syatta. Barang siapa dia berhubungan kemudian dia berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Doa ini maka nanti kalau menjadi anaknya tidak akan diganggu setan. Gak akan gila, tidak akan kejinan ya. Gak akan begitu itu. Insyaallah ya gak bakal ndadian ya. Gak mboten. Kan gak gawe jin ya, mboten ngoten. Gak akan diganggu setan selama hidupnya. Kalau membuatnya disertai dengan nama bismillah. Kan kudu bismillah. Nek gak apal dongane bismillah tok, ibuke dikandani. Ojo grudak-gruduk kaya petik kan ngoten. Jadi kudu ana mukadimah. Maka setelah kejadian ini ya, terjadilah apa yang terjadi. Setelah itu beliau mandi ya, baru Ummu Salam mengatakan, "Wahai suamiku, iya. Saya mau tanya, silakan. Kalau ada orang titip barang kepada kita, kemudian orang itu ngambil barangnya, kira-kira miturute sampean yok nopo?" Kata Abu Thalhah, "Ya silakan diambil, wong miliknya orang lain. Milik dia ya biarkan diambil. Wong dia titip tok kok, kita enggak berhak apa-apa kan itu." Sampean marah enggak ketika itu barangnya diambil barang orang itu? Ya tidak, wong milik dia, saya enggak memiliki kok. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai suamiku, ketahuilah anak yang kita cintai ini miliknya Allah, dititipkan oleh Allah, sekarang oleh Allah telah diambil." Jenenge wong lanang Pak ya. Cinta anak ya mesti kaget ya, mesti kaget. Loh, Masya Allah. Sampeyan kok gak ngomong kawit mang? Geton Pak ya. Apa meneh iki salah satu
Hanya satu-satunya putra kira-kira ya gedune temenanan, Pak. Ya. Tapi sak gedun-gedune sahabat genok terus menawa kaget banting lawang gak ono. Gak boleh. Nempiling lawang gak ono sahabat. Jenengan kok gak sanjang. Apa maneh ketika sudah putranya meninggal dunia sempat makan enak, sempat merasakan yang enak juga kan ya apa hatine kan? Ya napa hatine? Maka akhirnya Sayyidina Ummu Sulaim dengan Abu Talha datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini putra saya meninggal dunia. Tapi ternyata istri saya ini mengajak saya makan, menawari saya ini dan itu. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Apa Nabi katakan? "Wahai Abu Talha, wahai Ummu Sulaim, Allah telah memberkati dari hubungan kamu kemarin itu." Tapi Nabi sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwasanya hubungan kalian waktu istri menyimpan kesusahan kemarin itu demi membahagiakan si suaminya itu diberkati oleh Allah. Akhirnya bagaimana? Maka dari putra yang telah meninggal dunia ini, terus kemudian beliau hubungan lagi, Allah beri putra lagi dari hubungan ini 9 putra. Dari 9 putra yang beliau miliki semuanya hafal Quran, alim semuanya. Asbab apa? Si istri menyembunyikan kesusahannya demi menyenangkan suaminya. Kira-kira cocok dong betul Pak? Ya, cocok ya. Lah terus tugasnya suami nopo ya? Suami gini kau kerja ya, cari nafkah dengan baik, pulang kemudian dengan baik ngajari istri, dengan baik amal agama begitu itu. Jadi ini kisah bagaimana keluarga Sayyidina Anas, terus ayahnya tiri yaitu Abu Talha dan ibunya namanya Ummu Sulaim. Suatu ketika Ummu Sulaim ini datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nyambangi anaknya Pak. Ini putra saya ini engkau doakan ya Rasulullah. Yang telah melayanimu ini engkau doakan. Iki jenenge sowan nak kiai." Jadi aja ngampi wali santri belas gak tahu sowan kiai ini, ya. Gak tahu sowan ustadz. Gak tahu nakono anakku iki wis jus piro ya ora ero. Anakku apal opo ya ora ero, ya. Ruwe mek ngirim duit tok gak tahu ngabarno ya napa kabare juga kula. Lah niki gak begitu itu. Sunnah sahabat bagaimana? Datang pada Nabi ya, kemudian minta doa untuk putranya Sayyidina Anas ini. "Ya Rasulullah, khuwaidimaka ud'ullaha lahu." Kepada pelayanmu ini ya Rasulullah tolong kau doakan. Maka Nabi sebagai Nabi ya, kalau sekarang ya sebagai kiai, sama kiai sekarang langsung mendoakan, "Allahumma barik fi malihi." Ya Allah berkailah hartanya Anas, wa waladihi keturunannya Anas, wa atil umrohu ya Allah panjangkan umurnya, waghfir dzanbahu ya Allah ampunilah dosanya. Ibunya datang pada Nabi minta doa. Nabi mendoakan si Sayyidina Anas dengan 4 perkara. Pertama rizkinya, yang kedua keturunannya, yang ketiga panjang umurnya, yang keempat diampuni dosa-dosanya. Sing jenenge donga Kanjeng Nabi Pak ya, makbul Pak, makbul. Maka beliau mengatakan, "Saya ini," kata Anas, "begitu panjang umur saya sehingga saya ini sudah bosan hidup lagi." Ya. Wis kepingin ndang mati, kepingin ndang sonak Gusti Allah. Karena wis donya wis ngene-ngene kiai. Beliau kaya raya Pak Sayyidina Anas ini. Cucunya, keturunannya begitu banyak beliau. Sehingga beliau katakan, "Aku ini telah mengkuburkan cucu-cucuku mencapai 98 cucu telah dikuburkan oleh mbahnya sendiri." Pak. Ya. Saiki sing akeh lak putu ngubur mbahe ya.
Lek Sayyidina Anas oleh dungane Kanjeng Nabi umur panjang, keluargane akeh, beliau sampai mengkuburkan putu-putunya sampai 98 putu dikubur dhewe mbek mbahe, Pak. Sangat banyak sekali keturunannya. Enggak kabeh, Pak, enggak kabeh. Enggak 2 anak cukup, beliau banyak anak cukup beliau. Dan beliau memang ampuh. Beliau mengatakan wa anna samrati la tahmilu fis sanah marrataini. Keturunan-keturunanku ini setiap tahun hamile ping pindho, Pak. Umumnya tiang 9 tahun 9 bulan. 9 bulan. Ngono mari lahir KBK 5 tahun kan. Lek Sayyidina Anas keturunannya setiap tahun dari putri-putrinya ini, itu keturunannya ini menghasilkan 2 putra tiap tahunnya. Berarti 6 bulan pisan. 6 bulan pisan. Jos nomor Pak. Jos. Tunggu ke Kanjeng Nabi, Pak. Dan tercukupi semuanya. Nah, Anas kaya raya beliau. Belum panjang umurnya. Maka kalau kita ini banyak rezekinya, ya, kita ini kepingin keturunan ya sing akeh, sing amal agama. Kita ini juga kepingin umur kita panjang barokah, ya, sing sering sowan kiai, anak-anak sampeyan sowanno kiai niki jenengan dongaaken. Nah, ngoten. Kula sing kali abah-abah kula dinten kali abah kula ya. Lek enten habaib dugi teng griya, enten para ulama dugi teng griya, anak-anake diceluk sedanten, Pak. Celuk sedanten. Lele ini. Kemudian bilang, "Beb, tolong ini putra saya ini didoakan, Beb." Nah, ini putra saya ini didoakan. Didongakno kabeh, Pak. Dicium biasa lah Habib niku baduke dicekel ya, diwacakno napa cucu. Nah, ngoten. Dongakno apa? Dongai. Alhamdulillah ya. Saiki ya salat kabeh ya. Salat jamaah kabeh ya. Lek dunyane enggak usah dibahas kan ngoten. Yang jelas alhamdulillah semuanya jadi orang yang salat itu kan tertinggi ini salat itu kan begitu itu. Nah, kalau kita ini pingin begitu itu, Pak. Mesti amalan napa? Sawan dateng kiai, janguk donga damel putra-putri kita kan ngoten. Ini amalannya Muslim berapa putranya sehingga putranya banyak, umurnya panjang, rizkinya barokah gitu. Maka beliau Sayyidina Anas beliau menceritakan iki jam piro iki pecah lha nggih. Setunggal malih niki kantun hadis niki cek mukadimah lho Pak. Iki cek cerita sing bakal nggawa hadis nika. Iki durung hadise mangke. Jadi sampean sing sabar ya. Kultum kuliah nunggu makan ya. Ini jenengan sarapan teng mriku ya. Nek gak ono sarapan golek warung dewi-dewi kan. Maka Sayyidina Anas ini meriwayatkan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ini salah satu hadis riwayat Sayyidina Anas yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah satu dari kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Lek awake seneng nak awake luwe gak betah, ngelak gak betah, gak duit-duit gak betah, loro gak betah, disakiti wong gak betah, maka kita mesti mencintai orang lain. Jangan sampai mereka lapar, jangan sampai mereka haus, jangan sampai mereka tidak mandi, jangan sampai mereka gak punya uang. Kita pikirkan orang lain. Ini adalah bagian dari kesempurnaan iman. Jadi gak ono Pak teng agama Islam aku sementing aku mboten enten. Agama Islam mengajarkan al-muslimuna kal jasadil wahid kata Nabi. Seluruh orang Islam, keluarga kita, tetangga kita, kampung kita, orang Indonesia, seluruh dunia. Pokoknya orang kalau baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kata Nabi ini kal jasadil wahid, koyok sak jasad.
Lek sak jasad mungkin gak sampeyan meneng-meneng jempolan moro dipertili, Pak? Mboten mungkin, Pak. Oh, jempolan iki gak bolo mbek tangan iki. Ayo tak petilane jempolan cetok mboten enten. Oh, iki moto iki kok gak nyenengno moto iki, diculuki dhewe. Gak ono, Pak. Kenapa? Ini satu jasad, tidak mungkin satu sama lain menyakiti, tidak ada ceritanya. Justru ketika ada yang sakit, maka yang lain mesti membantu menyembuhkan yang sakit. Itu namanya satu jasad. Jempolan kesandung, Pak. Apa jempolane dhewe seteng to anak dokter, Pak? Boten, Pak, nggih. Driji-driji liyane, delamaane, terus kemudian kentole, pupune, wetenge, dodone, motone, duwite, akale, rambute bareng-bareng ngeterno jenenge jempolan sing loro dumateng dokter, Pak. Gak mungkin, pol kowe sing loro berangkat dhewe. Doktere diparani jempol melayu, Pak. Nggih. Kono jempol teko dhewe iki piye kan. Melayu, Pak. Inilah kal jasadil wahid begitu itu. Kepala ngeluh, Pak. Gak mungkin kepala datang sendiri, Pak. Apa maneh bengi-bengi teko nak dokter itu. Assalamualaikum. Delok lah kok ndas tok itu. Kira-kira dokter ya kiri-kiri, Pak. Tapi bagaimana tangannya ikut, hartanya ikut, kakinya ikut untuk apa? Menyembuhkan yang namanya apa? Kepala. Inilah menekal jasadil wahid begitu itu. Lah kata Nabi al muslimuna kal jasadil wahid. Seluruh orang Islam itu sebagai satu jasad. Mana ya bagaimana? Ketika ada teman kita yang sakit, karena ini kata Nabi satu saja dengan kita memikirkan. Sama loro opo, wis suwe ta. Duwe ya biaya gawe sampean berobat iki. Lek gak duwe, aku ya gak duwe. Ayo kanca-kanca dilumpukno sak masjid sak pertakmiran, gitu. Lur, iki ana dulure awake sing lara iki. Ayo ya apa urunan 1.000-an gawe ngobatno iki lho. Kira-kira cocok lho mboten, Pak? Cocok, Pak. Ana sapa punya kebutuhan, gitu, kebutuhan. Lur, iki ana dulure awake sing hajat iki. Dhek rupane gak duwe apa-apa, ayo dibantu. Iki dulure iki ana sing yatim iki, kerjaane kaya gak pati bejaji ngono, ayo dibantu wis. Anak yatime ana sing ngrawat. Sekolahane ana sing bayari, mondoke ana sing bayari, gitu. Dari mana? Dari kemudian masjid kita, dari orang kamu ini. Ini namanya kal jasadil wahid. Saya, Pak, teman-teman, Pak. Saya, teman-teman. Kalau kemudian ada yang kelaparan, semuanya memikirkan. Sak masjid memikirkan, sak langgar memikirkan. Iki ana dulure awake luwe iki, keluwen iki. Ana dulure awake iki rondo iki. Pekerjaane ya kaya gak kerja, ya apa iki dipikirno iki. Ora kuwabe semangat ya. Delok Bahkan seumpama ini dia ini sebagai orang sebagai takmir masjid, ya. Dia ini mungkin sebagai muadzin atau biasa ngaji di masjid. Pokoknya orang yang berhubungan dengan meramaikan masjid, kemudian kita ambil dari uang masjid itu tidak apa-apa. Kalau kemudian demi meramaikan masjid, begitu itu. Ana ngaji di masjid, kei duit, ana khutbah, kei duit, ana sing taklim, kei duit, marbot, kei duit, gak apa-apa itu. Menggunakan uang infak tidak apa-apa. Kenapa? Demi memakmurkan masjid supaya al muslimu kal jasadil wahid ini terlaksana, Pak. Begitu itu. Nah sekarang ini, ya, ada saudara-saudara kita tahu semuanya. Palestina, orang Islam, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mereka. Bahkan mungkin Islamnya lebih kuat mereka daripada kita. Zaman Islam ini kan sembahyang gak pernah ada yang ganggu, Pak. Poso gak ada yang ganggu sampean. Insya Allah lek luwe sama sebagai Islam koyok gak tahu, gitu. Luwe perkara gak duit, bukan karena gak punya uang kalau kita ini. Karena mungkin warungnya tutup, ya, gurung masak mungkin menunggu. Kalau uang untuk makan, insya Allah kita punya. Sedangkan mereka, masya Allah, sholat diganggu, gitu. Sholat dibedil, gitu.
Kemudian mereka kalau sekarang ini makan sulit, banyu ge ngombe lo rebutan, bantuan dari mana-mana ditutup. Ini perempuan yang mana mereka itu biasanya berukut, Pak, gak berani apa itu keluar sembarangan. Sekarang mereka tidur di satu tempat, campur laki-laki perempuan, wis gak ono isin-isinan maneh di situ itu. Kenapa? Pancen wis darurat, gak ono nggen maneh. Kalau kita ini laki-laki pun tidur dengan perempuan bareng-bareng kan biasa izin, Pak. Engko ya apa aku ngorok, ya apa aku ngiler ya apa. Engko jedinge apa. Dan iki wong wedok, Pak. Genok nggen maneh wis luwe ngelak sembarang kalir, masyaallah. Gurung dulure sing mati, ana sing bojone mati. Dan ini saudara kita. Maka Nabi sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya muslim itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Mana yang kita mesti prihatin, mesti memikirkan, mesti membantu, begitu. Jangan kemudian kita acuh tak acuh, wis negara kuno wis ben kuno itu. Aku wis tahu biyen dijajah, sampean gak melok dijajah, Pak. Sing dijajah mbah-mbah kan ya. Jadi kan kita ini kan terima enake kan gitu, sudah merdeka gitu. Mbah-mbah kita ini yang mungkin susah. Nah sekarang mereka lagi dijajah itu. Maka kita mesti memikirkan, membantu dengan apapun yang kita miliki. Tapi kita kalau urusan materi membantunya mesti melihat siapa, melalui siapa kita harus hati-hati. Mungkin kita lewat pondok yang mana yang muktabar, gitu, yang jelas kejujurannya, jangan sembarangan membantu. Nanti kalau kita ini membantu banyak jutaan, nggak tahu yang nampani sopo, ternyata digawe tuku sate, gitu, gak jokono, ya, seakan sampean kan, dan seakan yang di sana. Kita mesti mencari sopo ya, kira-kira tak titipi sing cocok iso nyampe nak Palestina iki sopo ya, gitu. Jangan kita hiraukan kalau ada orang yang mengatakan, alah, itu kan alirannya beda, nah, mungkin begitu itu. Itu kan beda aliran, ya Allah, Pak. Zaman Nabi itu pokoknya ada orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saudara semuanya, Pak. Itu kan urusan politik. Walaupun itu urusan politik, yang jadi korban kan saudara kita juga orang Islam, begitu. Maka kita nggak usah ngurus urusan politik. Urusan itu bagaimana, tapi bagaimana kita fokus itu saudara Islam kita sekarang jadi korban kedoliman orang-orang kafir itu, kita mesti membantu dengan semampu kita. Gitu. Saya nggak punya uang, Pak, ya mendoakan, didoakan, diselipkan doa. Mari tahajud sama donga, ya Allah, derek-derek kula ingkang Palestina dengan mudahkan ya Allah. Jenengan merdekakan ya Allah, ibu-ibu, anak-anak saaken ya Allah, didongaaken. Mari sholat sama dongakno, mari istighosah sama dongakno, mari ngaji sama dongakno. Kita doakan. Lek kemudian kita acuh tak acuh, gak ngurus, Pak. Kira-kira ben sama di akhirat ketemu Kanjeng Nabi. Piye kowe biyen ana umatku dijajah di Palestina? Kowe roh ora? Kula mboten ngreken ya Rasulullah. Iku umatku gak kon reken. Kira-kira ya napa? Jawabin jenengan. Tapi kalau minimal kita sudah membantu atau minimal kita mendoakan, Pak. Ya Rasulullah, saya juga prihatin ya Rasulullah. Tapi saya gak punya apa-apa ya Rasulullah. Lah terus, saya hanya mendoakan ya Rasulullah. Saya minta maaf, saya hanya mendoakan. Insya Allah kita dimaafkan. Ini kita mesti jadi problem kita masing-masing. Ini masalah kita semuanya. Ada saudara kita yang lagi digempur di sana itu. Kita doakan setiap sholat kita. Insya Allah gitu, Pak, ya. Doakan. Ini bagian dari akhlak yang baik. Begitu juga. Ini juga mepet tinggi ya. Niki musim politik, Pak, ya. Ini musim napa? Pemilu, ya. Kita mesti ngambil pelajaran daripada pemilu-pemilu yang lalu, ya. Bagaimana ngambil pelajarannya? Seringkali setiap pemilu nopo mawon itu kita sebagai masyarakat, ya, jadi korban pertengkaran, ya.
situ seneng rawon, situ seneng gule. Ngamuk Pak ya. Di warung bahasane iku tukaran. Di masjid bahasane iku tukaran. Di bahasane tukaran. Kene tukaran gorong mari, sing kono wis mangan rawon bareng. Sing dibelo-belo kene iki gorong mari Pak pegele Pak. Tapi teng mriko pun bareng-bareng. Ini kita jadi korban namanya. Nah ini kita mesti jadi orang alim, jadi orang pintar, tidak boleh begitu lagi. Nah terus bagaimana Pak? Bagaimana? Istikharah ya. Ini pilihannya siapa? Pak Fulan. Yang kedua siapa? Pak Fulan. Yang ketiga siapa? Pak Fulan. Sebagaimana pengetahuan sampean masing-masing, tentunya kita mesti memilih yang paling agamis. Sapa sing paling cedek ulama, sapa sing paling menguntungkan orang Islam, itu harus itu. Sapa ae milih ya kudu kita orang Islam kan itu. Gak mungkin kita pilih orang yang pro orang kafir, gak boleh kan. Tadi kita ini pro dengan kemungkaran. Nah, kita nilai gitu. Tapi gak boleh dibicarakan. Kalau dibicarakan amu-amuan malih kan ngoten. Jadi kita cukup istikharah, ya Allah, ini ada pilihan 10 orang ya Allah, jadi presiden, wakil presiden ya Allah. Ini menurut saya yang ini ya Allah. Maka istikharah, Allahu Akbar, yang balik yang mana? Dan dongo ya Allah, kalau memang pilihan saya yang ini baik, jenengan jadikan. Kalau kiranya tidak baik, jangan dijadikan daripada nanti membuat kerusakan ya Allah. Nah, begitu itu. Kira-kira lek ngoten lak mboten enten pertengkaran, ngoten nah. Ngoten. Karena ini sudah terjadi di mana-mana. Lek musim ini ki sing pro iki yo tukaran iki pro. Aja wong liya, sak keluarga kula kadang beda pilihane kan ngoten. Akhire mangan bareng wis gak enak, turu bareng gak penak, suami istri ya enak-enak wis wangi wis barang kalir, lauk basi kuting ting ting ting, akhirnya tukaran ya singgur-singguran, selentik-selendikan. Ini sudah tidak boleh lagi, kita mesti pintar. Bagaimana? Istikharah, ikut ulama, pilih yang paling pro dengan orang-orang Islam, sopo ae terserah panjenengan, gak usah dibahas, itu saya kira lebih aman. Dan kemudian ketika ada pembahasan yang semacam ini, gak boleh digubris, kita lebih baik pergi. Kenapa? Nanti berpengaruh dengan jamaah kita, berpengaruh dengan ngaji kita, gitu. Kata sembahyang nak masjid, sing imam kok iku mau, kan itu kata. Kata ngaji, alah sing ngaji pro iku mau aku, jadi penyakit. Padahal engkau sampean wis kadung pegel ngono kuwi, ya, wis kadung pegel-pegelan, mau nak masjid wis gak jamaah dan sebagainya. Ternyata sudah jadi semua, sudah selesai, mereka sudah makan bareng. Nah, kita mesti profesional. Ini kita diberi hak untuk memilih, silakan milih. Istikharah, cari yang terbaik. Karena Allah menguntungkan orang Islam, itu saja. Nah, ini saya kira lebih aman sehingga kita sebagai umat Islam tidak diombang-ambingkan, kemudian kita diadu domba satu sama lain. Semoga oleh Allah SWT kita diberi pertolongan sehingga ngaji yang sedikit ini kita bisa mengamalkan, jadi orang yang sabar. Kalau pelayan yang baik, kemudian kita menjadi orang yang tepat di dalam memilih sesuatu. Oleh Allah Ta'ala kita diberi orang yang hikmah, diberi orang yang sayang satu sama lain, sehingga kita termasuk orang yang sempurna imannya, husnul khatimah, masuk surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. ilman nafi'a wa wafiqni astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khadaya wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا عملا مقبولا ووافقني عملا مقبولا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لمشايخنا الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن واجعلنا وإياهم سببا لمن اهتدى. اللهم انزل هدايتك ورحمتك وبركاتك على أهل هذه القرية وجميع قرى المسلمين في أنحاء العالم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر الخارجين والمقيمين في سبيلك في كل مكان. انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان. انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا وأيدهم بتأييد من عندك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.